Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pagi ini kita akan bahas terkait dengan muhasabah ya. Muqarabatullah. Alhamdulillah kita sudah meninggalkan bulan yang suci, bulan yang diistimewakan oleh Allah. Saking istimewanya pahala tanpa batas. Itu salah satu keistimewaan di bulan Ramadan. Oleh karena itu kita harus meningkatkan kualitas ketakwaan kita, karena tujuan dari saum adalah supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Oleh karena itu marilah kita sama-sama mengkalkulasi, menghitung-hitung sudah benar nggak saum kita selama bulan Ramadan itu. Kalau sudah bagus berarti terus, jangan merasa puas. Jangan merasa puas. Kalau belum bagus, bagaimana caranya supaya menjadi bagus? Karena kita sebagai manusia tidak pernah lepas daripada dosa. Tidak ada manusia selain Rasulullah yang suci, tidak ada. Tidak ada manusia yang lepas dari dosa, tidak ada. Sekalipun ulama. Sekalipun ulama tidak ada yang lepas dari dosa. Yang tidak lepas dari dosa itu hanya Nabi, termasuk Rasulullah Muhammad SAW, karena dimaksud terjaga dari salah. Yang terjaga dari satu hanya Rasulullah Muhammad SAW dan para nabi yang lain. Dimaksud itu kalau salah, bukan tidak pernah salah. Kalau salah diluruskan oleh Allah. Turun wahyu. Kalau tidak turun apa? Turun wangsit. Jadi kita kembali tadi. Sebelum kita bicara muhasabah, kita mengingat-ingat diri kita bahwa kita ini lahir dalam keadaan suci. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap manusia lahir dalam keadaan suci. Atas Allah biarkan. Nah, semulai balik itu sudah mulai dihitung baik atau buruk. Sebelum balik itu baik buruk itu untuk orang tuanya, terutama untuk ibunya. Makanya kalau seorang ibu punya anak belum balik sudah melakukan amal soleh, itu pahalanya buat ibu.
bapaknya dapat lah, tapi tidak sebesar ibunya. Tapi kalau anak itu justru malahan tidak benar sebelum balik, itu yang banyak dosa ibunya. Bapak juga bertanggung jawab. Tapi kalau sudah balik itu untuk dirinya. Kalau sudah balik itu untuk dirinya masing-masing. Tadi manusia lahir dalam keadaan suci. Jadi tidak ada istilah anak haram. Yang haram itu yang melakukan. Jadi anak seorang ulama, anak seorang bajingan itu anaknya sama pada saat lahir suci. Bahkan kalau kita lihat lagi ruh-ruh itu sebelum dipertemukan dengan rahim ibu-ibu kita masing-masing, itu semua menyatakan bahwa Allah sebagai Rabb. Alastu bi rabbikum qalu bala syahid. Jadi kalau ada orang non-muslim masuk Islam itu kembali ke asalnya, kembali ke fitrahnya. Karena fitrahnya itu manusia itu sebetulnya mengakui Allah sebagai Rabb. Bukan hanya Allah sebagai Rabb, tapi Allah juga sebagai ilah. Jadi Allah bukan hanya sebagai Rabb, tapi Allah sebagai ilah. Satu-satunya yang wajib disembah. Tentu kita meraqabatullah, ya, merasa diawasi oleh Allah, karena Allah lah yang menciptakan kita. Allah lah yang menciptakan seluruh makhluk. Banyak makhluknya saja bermacam-macam. Jenis ikan aja banyak macamnya. Jenis manusia saja banyak bangsanya, banyak sukunya. Itu luar biasa. Tapi semuanya yang menciptakan adalah Allah. Kata Allah, walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Ustaz Ahmad, surat Qaf ya, ayat 15 ya. Ayat 16. Surat Qaf ya. Surat Qaf itu surat 50. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Kalau semua orang yakin ya dengan firman Allah ini, kalau semua orang yakin dengan firman Allah ini, kecil orang itu untuk melakukan maksiat. Bukan tidak pernah maksiat ya, kecil. Kalaupun maksiat kecil itu pasti ada, karena kita sebagai manusia, bukan nabi. Kata Allah, kamilah yang menciptakan manusia. Tentu yang namanya pencipta tahu yang diciptakannya. Tahunya itu mendetil gitu ya, sampai tahu kebisikan hatinya. Manusia miliaran, bayangkan. Manusia ini kan miliaran. Allah tahu bisikan masing-masing. Mau menyendiri, mau rame-rame, mau sedang duduk, mau sedang tidur, itu Allah tahu bisikan hatinya masing-masing. Jangankan ucapan perbuatannya, bisikan hatinya aja Allah tahu. Kita aja dengan teman dekatnya, yang di sini aja kita masing-masing bisikan hatinya masing-masing kita tidak tahu. Tapi Allah Maha tahu. Ada malaikat yang tahu, yaitu Raqib Atid. Ada malaikat yang ditugaskan tahu tentang bisikan hati. Kenapa tahu? Karena ada hadis, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi.
Wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankuha hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Setiap amal tergantung niatnya. Dan seseorang mendapatkan dan seseorang memperoleh sesuai dengan apa yang diniatkannya. Niat itu kalau di pesantren kan diajarin dalam kitab Sabinah ya. Kalau di pesantren kan kalau kitab-kitab tipis itu diajarinnya untuk yang pemula. An-niyatu qasdu syai'in muqtaronan bi fi'lihi wa mahalluha wa hiya al-qalbu. Kalau bahasa kita ya, niat itu menyengaja sesuatu serta diikuti dengan perbuatannya. Tempatnya adalah hati. Kita ini kadang-kadang suka begini ya. Nanti saya niat sholat zuhur di Masjid Al-Falah. Itu bukan niat. Saya sudah niat haji pada belum berangkat. Saya sudah lama niat nikah pada belum nikah. Niat itu tadi kan muqtaronan bi fi'lihi, menyengaja sesuatu serta diikuti perbuatannya. Jadi kalau niat sholat pada saat berdiri takbir. Kalau niat nikah pada saat akad. Niat nikah itu pada saat akad. Niat haji pada saat ihram. Rencana orang yang beriman untuk melakukan kebaikan sudah ditulis satu, itu rencana. Bukan niat. Rencana orang yang beriman untuk melakukan kebaikan itu sudah dicatat. Satu kebaikan. Kalau sudah niat itu minimal 10, maksimal 700 kali lipat. Kullu amalin bi adama yudha'afu al-hasanatu bi asyri amsalha ila sab'i mi'ati bit. Setiap satu kebaikan bagi hamba Allah, bagi manusia yang beriman, Allah lipatkan 10 kali lipat, maksimal 700 kali lipat. Jadi satu kebaikan Allah lipatkan kalau niatnya ikhlas. Kalau niatnya semata-mata dalam rangka mencari ridho Allah. Jadi niat itu sepakat semua ulama, ijma sahabat, ijma ulama. Niat tempatnya dalam hati. Niat itu tempatnya dalam hati. Kalau niatnya dalam mulut itu orang munafik paling ikhlas niatnya. Kalau niat itu di mulut, orang munafik paling ikhlas. Billahi ta'ala, kencangnya luar biasa. Niat itu tempatnya dalam hati. Maka dari Allah tahu bisikan hati. Malaikat raqibat itu mencatat terkait dengan niat. Cuma yang satu tugasnya untuk mencatat kebaikan, yang satu untuk mencatat keburukan. Makanya pada saat hadis dari orang yang, maksud saya ada orang yang tobat itu yang telah membunuh 100 orang itu, dia diminta oleh Syekh itu supaya dia hijrah dari tempat asalnya, berangkat di perjalanan meninggal. Kata yang satu malaikat, ini orang sudah niatnya udah baik, kan udah berangkat niat. Kata yang satu belum. Ternyata malaikat rahmat turun. Jadi malaikat itu maksud saya tugasnya yang satu kebaikan, satu keburukan. Maka turun malaikat rahmat. Dalam malaikat rahmat dia sudah menjadi orang baik dan tobatnya diterima. Jadi kembali tadi bahwa Allah itu tahu bisikan hati kita masih. Bisikan istri tahu, bisikan suami, tapi suami tidak tahu bisikan hati istri. Paling bisa lihat wajahnya. Tapi kalau hatinya nggak ada yang tahu, bisikan hatinya nggak ada yang tahu.
Tapi tadi disebutkan Allah Maha Tahu. Jadi tidak ada yang bisa menipu. Makanya ciri orang munafik kan kata Allah, yukhadi'una Allah wal ladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka telah menipu Allah dan menipu orang beriman. Tapi kata Allah, mereka menipu diri sendiri, cuma mereka tidak sadar. Jadi kalau orang munafik itu menipu Allah, menipu orang beriman. Nah, kalau menipu Allah, ya jelas tidak akan bisa. Jangankan menipu Allah, menipu malaikat raqib atid pun tidak akan bisa dia. Tapi kalau menipu orang beriman bisa? Bisa. Masuk ke masjid, pakai cadar, maling sepatu, maling dompet orang. Ternyata dia laki-laki. Bisa kan? Kalau orang jelek pura-pura menjadi orang baik bisa. Tapi kalau orang baik pura-pura jadi orang jelek susah, nggak bakal bisa. Seorang perempuan muslimah jadi mata-mata pakai celana pendek masuk ke tempat-tempat maksiat, bisa nggak kira-kira? Boleh nggak? Seorang wanita muslimah yang solehah disuruh jadi mata-mata pakai celana pendek masuk ke tempat-tempat maksiat, boleh nggak? Tapi kalau orang jelek, orang jahat masuk ke masjid pura-pura menjadi orang soleh, bisa? Bergaul dengan kiai pura-pura soleh, bisa? Karena kita tidak tahu hati orang. Yang bisa kita lihat adalah penampilan. Yang bisa kita lihat penampilan. Tapi Allah menyebutkan begini, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum walaki yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum. Allah tidak akan melihat penampilannya dan fisiknya, tapi Allah akan melihat hati dan amalnya. Yang kita lihat itu amal. Kalau hati mah kita tidak tahu, itu urusan Allah. Cuma orang beriman antara hati dan amal itu nyambung. Orang munafik antara hati dan amal tidak nyambung. Dan yang bahaya itu orang munafik. Kita banyak gagal itu kebanyakan masuknya orang-orang munafik. Kita banyak kegagalan itu karena banyak masuknya orang-orang munafik. Karena orang munafik itu di satu sisi bersama kita, di sisi lain memang niatnya untuk merusak. Saya pernah baca itu hadis ya. Sayati ala nasi zamanu la yakko minal islami illa ismuhu wa la yakko minal qur'ani illa rasmuhu masajiduhum amiratun wa yaqrabun minal huda ulamahuhum syarru man tahta adimis sama minhum tahrijul fitnah wa fihim ta'ud. Ada kata-kata ulamahuhum, ulama mereka. Syarru man tahta adimis sama, orang yang paling jelek, manusia yang paling jelek di kolong langit. Kenapa? Minhum tahrijul fitnah, dari mereka lah sumbernya fitnah. Kita masalah ya, ternyata banyak yang disebut ulama itu bisa ulama dalam arti ulama paham dalam agama, ada ulama paham tata negara, ada segala macam lah. Kan itu orang alim, orang tahu, pakar kalau bahasa lainnya gitu. Yang merusak itu orang-orang mereka bukan orang apa. Kita muhasabah ternyata banyak terjebak. Tidak sedikit ya, orang yang banyak ilmunya. Jadi ilmu itu tidak menjamin. Makanya kenapa kita minta ilmu yang manfaat. Tapi amal tanpa ilmu tidak akan terima. Cuma ilmu bukan segala-galanya.
Ternyata banyak orang yang punya ilmu sesat. Maka kita minta ilmu yang manfaat, ilman nafi'an. Makanya sempat ditekan ilman nafi'an gitu. Jadi kita kembali lagi kepada Allah Maha Tahu. Karena Allah Maha Tahu sehingga kita merasa diawasi Allah. Warahmatullah. Dalam bahasa lain ihsan. Ihsan itu kan kata bidallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarauka. Kalau kita melihat Allah nggak mungkin, mustahil. Jadi kalau ada orang mengatakan saya pernah melihat Allah, itu kan bohong itu. Ya, saya pernah ketemu dengan Allah, itu kan bohong. Udah pasti itu kan bohong. Ingin dibilang orang soleh. Tapi kalau jelas Allah melihat kita, Allah melihat kita, udah pasti. Di mana saja kita berada. Jangan diterjemahkan Allah di mana-mana. Dimanapun kita berada, Allah tahu kita di mana. Kalau Allah itu bersemayam di atas aras. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy. Aras itu bagaimana kita juga nggak tahu. Allah bersemayam di atas aras. Kenapa ada dalil? Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Selesai. Para sahabat menafsirkannya begitu. Para tabi'in juga begitu. Tabi'in begitu. Selesai. Bukan Allah di mana-mana. Dimanapun kita berada, Allah bersama kita. Seperti waktu Rasulullah itu dengan Abu Bakar di gua. Kata Abu Bakar, kita takut. Kelihatan kaki-kaki mereka, musuh-musuh sedang mencari. Tapi kata Rasulullah, Inna Allah ma'ana. Allah beserta kita. Bukan Allah masuk ke gua, bukan Allah ada di gua, bukan. Allah bersama kita dimanapun kita berada. Tapi Allah bersemayam di atas selesai. Allah di mana-mana. Allah cuma satu. Allah turun sepertiga. Turunnya bagaimana? Allah. Kita tidak boleh mentakib, membagaimanakan Allah, tidak boleh. Berarti kita tidak boleh contohnya begini, Allah Maha besar. Besar segede apa? Allah Maha melihat, matanya segede apa? Tidak boleh itu mentakib, membagaimanakan Allah, tidak boleh. Allah Maha mendengar. Maka kalau baca surat Quran itu ya surat Az-Zumar itu nanti matahari itu digulung pakai tangan kanannya, digulung pakai tangan kanannya. Kata kita tangan segede apa? Nggak boleh itu. Bayangkan matahari aja, matahari itu bukan benda kecil ya, itu digulung dengan wallahu a'lam. Nah yang begitu dalam masalah kita berhenti. Tidak boleh mentakdir, tidak boleh membagaimanakan Allah, tidak boleh berhenti. Kembali tadi kepada Allah, Allah Maha melihat, Maha mendengar. Sampai dalam surat tadi itu, surat 50. Wa na'lamu ma tuwaswisu bi nafsuk, wa na'lamu ma tuwaswisu nafsuk, wa naqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami lebih dekat daripada urat leher kan di sini. Allah di mana? Tadi kan saya katakan Allah bersemayam di atas. Saking dekatnya Allah, tidak ada batas bagi Allah. Nah, kita lihat ya, jangankan Allah, ciptaan Allah ini malaikat, termasuk malaikat Jibril. Itu kalau naik ke atas pada hari kiamat itu satu hari perjalanan malaikat sama dengan 50.000 tahun manusia. Ya apa 50.000 tahun? Itu sekelas makhluk ya, itu makhluknya Allah. Sekarang bagaimana Allah ya? Mampu menghalapannya, apalagi Allah begitu yang menciptakan
ikan. Dan malaikat pasti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut, dicabut oleh Allah. Malaikat pencabut nyawa dicabut oleh Allah. Karena setiap yang bernyawa pasti mati. Jadi jangan dikira iblis itu panjang umurnya, malaikat panjang umurnya. Manusia itu umurnya paling panjang lah 100 tahun. Ada yang 200 ya. Ada yang 200 tahun kan? Enggak. 100 tahun juga udah repot. Jangan minta umur 200 tahun ya repot, kasihan anak cucu. Gak bisa istirahat mereka. Tapi kalau 200 tahunnya sehat ya alhamdulillah. Kalau 200 tahunnya sehat alhamdulillah. Mudah-mudahan kita tidak menyusahkan anak dan cucu, kasihan. Karena harus sabar dia ngurusnya. Kalau tidak sabar kan dosa. Yang penting umur itu bermanfaat. Umur itu bisa digunakan untuk beramal soleh. Nah kembali tadi kepada Allah lebih dekat daripada orang. Padahal Allah bersemayam di atas. Alasan juga kita tidak tahu. Malaikat saja ciptaan Allah, kata Allah dalam Quran, ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi biyaumin kana miqdaruhu khamsina alfa sana. Surat apa itu? Surat? Betul, surat Al-Ma'arij ayat 4. Betul. Surat 70 surat Ahmad ayat 4. Surat Al-Ma'arij surat 70 ayat 4. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfa sana. Para malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Tuhan dalam sehari setara dengan 50.000 tahun. Bagaimana tuh kecepatannya ya? Pesawat aja sampai sekarang belum ada pesawat pun. Ada pesawat seperti itu. Ke Mekah aja kita berapa jam? Berapa jam? Berapa jam? 9 jam. Ini luar biasa ya. Malaikat menghadap kepada Allah. Satu hari malaikat itu kalau dikira-kira diukurnya itu sama dengan 50.000 tahun. Itu malaikat. Malaikat itu makhluk Allah. Makanya kata Rasulullah, tafakkaru bi khalqillah wala tatafakkaru bi zatihi atau bi zatillah. Pikirkan tentang ciptaan Allah. Nah, malaikat kan ciptaan Allah. Sekelas malaikat aja bisa sampai begitu kecepatannya. Satu hari malaikat sama dengan 50.000. Luar biasa. Ciptaan manusia yang sekarang aja bisa sampai ke bulan aja udah luar biasa. Baru ke bulan. Padahal bulan itu planet yang paling dekat dengan bumi. Kalau sampai matahari bisa hangus itu. Karena panasnya matahari luar biasa. Panasnya matahari. Kita tafakur tentang ciptaan Allah. Begitu hebatnya ciptaan Allah. Malaikat, bayangkan satu hari perjalanan mereka sama dengan 50.000 tahun. Yakinlah karena Quran. Makanya kalau menyampaikan wahyu kepada Rasulullah, malaikat Jibril ya cepat. Pulang perginya mereka cepat, beda dengan manusia biasa. Kita pakai sarana. Ya, kalau kita lihat Isra Mi'raj itu kan luar biasa, satu hari satu malam. Itu kekuasaan. Kalau Allah yang mengundang, kalau Allah yang minta, nggak ada yang sulit. Tapi kalau kita yang minta, belum tentu dapat. Nabi Muhammad aja kalau minta belum tentu, tapi Allah menggembirakan hambanya yang soleh, diperlihatkan kebesaran Allah, diisrokan dan Mi'raj. Itu kekuasaan Allah, itu undangan dari Allah. Kalau yang undangnya Allah, gak ada yang sulit. Makanya sulit untuk diterima oleh orang-orang yang hanya menggunakan akal semata-mata.
hanya orang kafir Quraisy. Gembira itu dengan Isra Mi'raj itu. Cerita itu disampaikan kepada Bakar teman kamu. Masa ngomong telah di Isra Mi'rajkan 1 hari 1 malam, udah sampai lagi di sini. Menurut Anda itu gimana? Tadinya pengennya Abu Jahal CS ini jawabannya mustahil, tapi jawabannya meleset. Tidak diperkirakan. Kalau yang bicara itu Muhammad, lebih daripada itu aku percaya. Kalau yang bicaranya Muhammad, makanya kita kenapa kita sebagai orang beriman itu kata Allah, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Coba lihat Quran surat Al-Ahzab ayat 36, surat 33 ayat 36. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Jadi kalau ciri orang beriman itu ya baik jenis kelaminnya laki-laki maupun perempuan, jika Allah dan Rasulullah telah menetapkan, kita tidak punya pilihan. Kalau Allah sudah menetapkan halal, Allah sudah menetapkan haram, ikuti aja. Rasulnya menetapkan ini halal, ini haram, sudah. Kalau Allah menetapkan, Allah bersemayam atas selesai. Hidup ini hanya pilihan, menerima atau menolak. Kalau menerima disebut orang beriman, kalau yang menolak disebut kafir. Tengah-tengah disebut munafik. Yang menerima disebut orang beriman, yang nolak disebut kafir. Yang tengah-tengah antara menerima dan nolak disebut munafik. Maksudnya secara lahiriah dan menerima, tapi hatinya nolak, itu disebut munafik. Makanya disebut nifaq i'tiqadi, itu hakikatnya kafir. Hakikatnya kafir. Nifaq i'tiqadi itu hakikatnya kafir, bukan muslim. Karena mereka bohong. Bohong itu lahiriahnya ya, tapi hatinya tidak. Fi qulubihim marad fazadahumullahu maradun wa lahum adzabun alim bima kanu yakdzibun. Makanya kan ciri orang munafik di antaranya kalau ngomong bohong. Yang dimaksud ngomong bohong itu hatinya tidak sesuai dengan omongannya. Yang dimaksud bohong itu, kalau di kitab kan begini ya, Ustaz Ahmad janji sama saya, kata Ustaz Ahmad, Ustaz Jabar, jam 4 harus sudah di Al-Falah. Saya bilang insya Allah. Yang benar itu jangan bilang insya Allah. Yang benar itu insya Allah sebetulnya. Yang benar itu insya Allah. Karena kita tidak tahu, bisa ketiduran, bisa lupa, bisa ada halangan lain dan sebagainya. Makanya katakan insya, jangan mengatakan pasti. Tapi ikhtiarnya maksimal. Jangan begitu, insya Allah padahal memang dia rencananya tidak akan datang. Itu bukan insya Allah, itu sudah mau nipu. Tapi kalau orang munafik mengatakannya nggak mau insya Allah, dia bilang saya pasti datang, pakai pasti. Padahal datangnya enggak. Tapi kalau nifaq seperti itu bukan nifaq i'tiqadi. Yang dimaksud kafir itu nifaq i'tiqadi, hatinya yang rusak. Hatinya yang rusak. Nah maka tadi Allah itu mengetahui tentang bisikan hati kita masing-masing. Oleh itu sebagai istri jadi istri yang soleha,
laki-laki jadi laki-laki yang bertanggung jawab, yang soleh. Kalau rumah tangga ini seperti itu, insya Allah dari rumah tangga yang baik menjadi warga yang baik, warga yang baik menjadi masyarakat yang baik, masyarakat yang baik menjadi bangsa yang baik. Jadi sekarang itu belum baik. Kan kita bisa melihat gitu, muhasabah lah gitu ya. Ternyata tahun 2024 belum baik. Itu namanya takdir. Kita ikhtiarnya sudah optimal, tapi kita tidak salah pilihan. Tidak salah pilih. Kalau kata Bianca, yang penting milih yang benar. Bukan ada Bianca ya. Bianca kan ulama dan ketua majelis ulama pertama di Indonesia, yang istiqomah sampai ujung. Ayatnya itu luar biasa. Bianca itu luar biasa. Orangnya cerdas. Di samping cerdas juga beliau itu istiqomah. Jadi ilmunya banyak, istiqomah luar biasa. Masuk penjara siap. Sempat di penjara kan? Sempat di penjara beliau. Memang kalau orang-orang baik itu ya lucu ya, kalau orang baik kok bisa masuk penjara. Orang soleh kok bisa masuk penjara. Ternyata Nabi Yusuf juga orang soleh bisa masuk penjara. Allah tahu, Allah maha tahu. Allah maha tahu. Mudah-mudahan kita sekali lagi ya, tidak setiap orang masuk penjara pasti orang jelek. Tidak setiap orang masuk penjara orang yang jelek. Tidak setiap orang masuk penjara orang yang jahat. Bisa saja karena fitnah. Ya. Fitnah itu sangat dasar. Makanya kita jangan memfitnah orang yang baik, hati-hati. Jangan memfitnah orang yang baik. Jangankan memfitnah, menggibah saja orang baik tidak boleh. Kalau orang baik digibah tidak boleh. Orang baik ya. Kalau orang baik digibah tidak boleh. Orang baik. Ya. Tapi kalau orang durhaka, kalau lihat dulu, aduh, Fir'aun disebut gitu ya, Qarun disebut, Abu Jahal disebut-sebut, diabadikan malahan, sebut-sebut kejahatannya. Cuma kalau masih hidup, orang masih punya peluang untuk berubah. Makanya yang sekarang tak benar tuh kita berdoakan, mudah-mudahan mereka dapat hidayah. Mereka kembali ke jalan yang benar, supaya 2029 ini benar gitu. Masih lama ya, 5 tahun yang akan datang. Kan kita yang penting kan ikhtiar. Kita doain ya orang-orang yang jangan begitu doain. Orang-orang yang mereka yang nggak benar tuh mudah-mudahan jadi nggak benar ya, mudah-mudahan jadi orang benar. Kan kita doain begitu, mudah-mudahan jadi orang benar, mudah-mudahan nyesel dia. Mudah-mudahan jadi orang benar. Jadi orang benar itu jaminan kata Rasulullah. Kalau kita benar, insya Allah masuk surga. Kalau kita tukang bohong, jaminan dari Allah masuk neraka. Kan kata Rasulullah begini, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannati. Hendaklah kalian jujur, karena jujur itu mengantarkan kepada kebenaran, dan kebenaran itu mengantarkan ke surga. Sebaliknya, bohong itu mengantarkan kepada fujur. Fujur itu artinya dosa, dan dosa itu mengantarkan untuk masuk neraka. Wa innal fujur yahdi ilan nar. Subhanallah min. Cuma jangan kita merasa paling benar, nah itu yang salah. Kalau paling benar ya salah juga. Tapi kalau kita di jalan yang benar harus, dan berusaha terus menjadi orang yang benar, tapi tidak merasa puas. Jangan merasa puas. Jangan merasa puas. Selalu berusaha. Dan kita
kita mengoreksi tentang kelemahan-kelemahan kita, kesalahan-kesalahan kita di masa lalu, diperbaiki, diusahakan. Makanya orang yang baik itu orang yang di ujungnya baik. Orang yang baik itu orang yang di ujungnya baik. Cuma ujungnya kita tidak tahu. Makanya kita ikhtiarkan terus menjadi orang baik supaya di ujungnya baik. Bayangkan kalau di ujung pada saat sakaratul maut itu kita suul khotimah, summa na'udzubillah min. Bagaimana caranya? Caranya bergaul dengan orang baik. Kenapa? Pergaulan itu pengaruhnya sangat besar. Kenapa orang-orang bisa sesat? Bisa menyimpang? Bergaul dengan yang nakal. Bergaul dengan yang nakal. Hati-hati itu bergaul dengan nakal. Bergaul dengan orang-orang yang suka melecehkan agama. Walaupun tadinya orangnya soleh, itu bisa terbawa. Kalau yang kebanyakan orangnya yang durhaka. Seharusnya orang soleh tadi bisa mengajak orang yang durhaka. Ini terbalik. Karena awal-awalnya meninggalkan sholat. Udahlah kamu begini-begini ngapain sholat kayak ente masuk surga. Tinggalin sekali-sekali. Lama-lama sudah kebiasaan. Asalnya tidak mau minum. Maksud saya bukan minum air teh. Paham lah. Enggak, saya enggak. Coba aja. Kalau udah coba sekali, 2 kali, 3 kali dan seterusnya. Lama-lama jadi kebiasaan. Asalnya berbuat bohong itu malu-malu. Lama-lama jadi kebiasaan. Nah itu pergaulan itu sangat penting. Makanya pergaulan dengan orang-orang soleh, dengan orang-orang baik. Insya Allah kita husnul khotimah. Saya kira itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berapa menit lagi? Masih ada waktu? Ustaz Ahmad berapa menit lagi? Oh, 20 masih banyak. Ada yang mau ditanyakan, Pak? Masih 20 menit lagi katanya Ustaz Ahmad. Ada jawab enggak? Enggak. Kalau enggak ada sudah cukup ya. Ustaz Ahmad, ada tanya jawab enggak? Enggak ada. Ada yang mau tanyakan? Enggak ada. Kalau enggak ada cukup ya Ustaz Ahmad ya. Kita butuh dan sebagainya. Kita tutup dengan majlis subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.